Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah. Pertama yang harus kita pahami bahwa tasawuf itu bukan akhlak. Di sini banyak yang rancu mencampur adukan antara tasawuf dan akhlakul karimah. Memang seorang sufi harus akhlaknya baik, tapi yang akhlaknya sudah baik belum tentu sudah sufi. Sebab akhlak masih melihat suluk, zahir, perilaku. Kalau ada orang baik dengan tetangga, baik dengan fakir miskin, peduli dengan bencana alam, yatim piatu, menengok orang sakit, menengok orang yang sedang kematian, itu akhlaknya baik. Belum tentu sufi. Ada orang dengan orang tua cium tangan, komandan dengan anak buah angkat tangan hormat, pegawai kecil dengan direkturnya, dengan kepalanya hormat, bagus akhlaknya. Belum tentu sufi. Ada orang dekat masjid, tiap waktu jamaah ke masjid Sunda Kelapa, setiap Rabu malam ngaji, setiap pagi minggu sebulan ngaji, bagus, akhlaknya bagus. Belum tentu sufi. Kalau ada infak, paling di depan sendiri, minimal 10 juta, bagus. Belum tentu sufi. Jadi akhlakul karimah dengan tasawuf beda. Yang kedua, tasawuf juga bukan ilmu hikmah, ilmu perdukunan. Ada, ilmu itu ada. Kitabnya namanya Syamsul Ma'arif, karangan Syekh Ali Al-Buni. Manba'u Ushulul Hikmah, juga karangan Ali Al-Buni. Ada lagi Syumusul Anwar, Mujarrobat, karangan apa? Ad-Dardiri. Itu ilmu kedukunan, sebuah ilmu. Pengobatan alternatif. Barang siapa menjalankan ilmu itu sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan proses prosedur yang ada, ya pasti berhasil. Tapi sama sekali nggak ada kaitannya orang itu sufi apa bukan, nggak ada kaitannya. Ada orang bikin air, kemudian air itu menjadi sebab sembuhnya penyakit seseorang. Itu namanya pengobatan, bukan sufi. Ada orang dibacok tidak apa-apa, kebal, disetrum nggak apa-apa. Ular dipegang nurut. Harimau dikosok-kosok, dilus-lus, diem. Itu bukan tasawuf, sama sekali nggak ada kaitannya. Ya, itu sih semua agama juga punya ilmu itu. Orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu punya semua ilmu kayak gitu. Orang Jawa, wah, kalau dengan pacarnya dibacakan tut nurut idep madep sirap degleng pangleng, nah, langsung pacarnya nurut itu. Itu belum tentu sufi itu. Pelet, ilmu pelet, ilmu menyihir orang, menyihir, menyirap. Yang terakhir, sebenarnya tasawuf juga tidak ada kaitannya dengan kathratul ibadat wan nawafil. Tidak ada kaitannya tasawuf dengan memperbanyak ibadah. Enggak. Ada orang tiap malam tahajud, tiap pagi duha, qobliyah ba'diyah, jamaah terus salatnya berjamaah di Masjid Sunda Kelapa. Tiap 2 hari khatam Quran. Tiap malam Jumat selawat, baca selawat sekian puluh ribu. Belum tentu sufi. Gak ada kaitannya itu antara bilangan kuantitas ibadat dengan tasawuf. Ada lagi yang komentari tasawuf itu bid'ah karena zaman Rasulullah gak ada tasawuf. Ya maklum, luar pesantren kilat. Ketika zaman Rasulullah ilmu tajwid juga belum ada. Ilmu tajwid, ikhfa, idgham, idhar. Seandainya Rasulullah dibangunkan dari sekarang, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar suruh bangun dari kuburan, tanyain, ngerti nggak Rasulullah? Idgham, idhar,
mad lazim mutasil, nggak ngerti apa itu. Ilmu hadis juga nggak ngerti Rasulullah. Sahih, dhaif, hasan, mutawatir, aziz, ahad, mursal, nggak ngerti Rasulullah. Ilmu fikih juga nggak ngerti Rasulullah. Qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dzanniyud dilalah, dzanniyul wurud, dilalatul alfaz ala ma'aniha, al-amru yadullu al wujub. Waduh, nggak apa itu? Rasulullah nggak tahu apa itu. Yang namanya ilmu usul fik produknya ulama abad kedua apa itu? Begitu pula tasawuf. Ya dalam waktu zaman Nabi masih hidup ya tidak ada. Bid'ah ya bid'ah, barang baru. Malah Tuhan itu Maha Badi'. Asmaul Husna salah satu namanya Tuhan itu Al-Badi'. Ya Maha bid'ah Tuhan itu. Yang paling Maha bid'ah ya Tuhan, Badi'us samawati wal ard. Ya nggak apa-apa, orang tanya gitu nggak apa-apa, asal dijawab lah. Soal percaya boleh, nggak apa-apa. Sekarang barangkali Pak Nazaruddin Umar sudah sering menyampaikan beberapa hal tentang tasawuf. Aduh, saya nggak tahu sampai di mana, sampai sejauh mana Pak Nazaruddin Umar. Yang namanya ngaji itu nggak harus khatam, yang penting harus ngaji dan paham. Selesai apa enggak itu urusan nantilah, selesai apa enggak. Yang penting harus belajar aja. Kalau yang mau cari ijazah seperti saya dulu, ya harus selesai. Kalau enggak ya nggak lulus. Kalau ibu-ibu yang penting ngaji, yang penting datang sini mendengarkan, paham, sudah. Soal nanti khatam apa enggak urusan belakangan. Tasawuf itu, aduh saya nggak ada papan tulisnya ya. Tulisannya kalau bahasa Arab ta sod wawu fa, tasawuf. Itu berasal dari kata apa? Di sini beberapa ulama punya pendapat yang beda-beda. Ada yang berpendapat dari kata sofaun, artinya bersih, jernih, bening. Itu pendapatnya Imam Abu Bakar Al-Kalabadi dalam kitabnya namanya At-Ta'arruf li Madhhabi Ahli Tasawuf, yang sudah diedit oleh Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar. Kenapa dari sofa? Ya karena tasawuf itu tujuannya li sofail insan an kaduratil basyariyah, untuk menjernihkan hati manusia dari kotoran-kotoran hawa nafsu basyariyah, supaya hatinya bersih. Maka proses bersih itu bahasa Arabnya sofa. Orang yang sudah bersih berarti orang yang sudah sufi. Secara lughat, secara bahasa, kata tasawuf diambil dari sofa itu tidak benar. Secara makna benar, tapi etimologisnya nggak benar. Sebab kalau dari kata sofa, orang yang sudah bersih berarti bukan sufi, tapi disebut sofai. Nah, paham apa enggak punya gitulah. Enggak ada papan tulisnya. Jadi secara makna sofa bersih, benar itu. Tujuannya tasawuf itu membersihkan hati. Nah, tapi secara bahasa orang yang sudah sufi, orang yang sudah bersih, nanti bahasa Arabnya kan sufi, tidak sofai. Nah, kalau dari kata sofa berarti orang itu disebutnya sofai. Oleh karena itu dari sisi bahasa salah. Kata tasawuf diambil dari kata sofa. Yang kedua, ada yang berpendapat kata sufi itu diambil dari kata sufah. Sufah itu sebuah pojok di Masjid Madinah, di Babun Nisa. Pernah umrah, sering umrah kan Bu? Babun Nisa, sebelah belakangnya Makbarah Makom Rasulullah. Masuk Babun Nisa itu nanti kalau masuk sebelah kanan ada emperan, emperan itu tempat duduk yang ya 1,5 meter tingginya lah, kira-kira begini. Dulu di situ sufah namanya, serambi sebelah timur laut, tempatnya para sahabat muhajirin yang datang ke Madinah. Tidak ada famili, tidak ada kenalan, tidak ada sahabat. Pokoknya pindah ke Madinah membawa akidah, membawa iman Islam. Di sana oleh Rasulullah ditempatkan di pojok situ, timur laut Masjid Madinah.
Jumlahnya kadang 10, kadang lebih, kadang kurang. Hubungan apa-apa, tapi menjadi pertemanan yang tulus, persahabatan yang ikhlas satu sama lain. Di antaranya orang yang pernah menjadi anggota Sufa itu Abu Dzar Jundab Al-Ghifari. Kalau malam Rasulullah membagi-bagi orang Sufa itu ke beberapa sahabat. Kamu makannya ikut Abu Bakar ya. Yang ini makannya ikut Utsman. Ini makan ikut Umar. Gitu. Nah nanti ada yang sudah dibagi-bagi, masih ada yang belum kebagian nih. Ya udah ikut saya makan aja. Malah kadang Rasulullah tidak makan malam, mendahulukan mereka. Nah, orang itu namanya Ahlus Suffah, orang-orang di pojok tempat tinggal di situ. Jadi datang ke Jakarta, nggak ada family, nggak ada siapa, tinggal di Sunda Kelapa di pojok situlah. Kalau di sini malah diusir malah. Ahlus Suffah, Serambi asalnya, teras Serambi ya, teras. Nah, orang tasawuf itu mengikuti akhlak, jejak, sikap Ahlus Suffah itu. Pertemanan yang tulus, persahabatan yang ikhlas. Walaupun bukan family, bukan satu daerah, kenal aja enggak ada hubungan apa-apa, kok menjadi pertemanan yang sangat kental dengan persahabatan yang ikhlas. Maka orang sufi dinisbatkan kepada Suffah Serambi Masjid Mekah itu, yang Madinah yang berada di timur laut Babun Nisa'i. Secara makna benar, secara visi benar, tapi lagi-lagi bahasa. Kalau dari kata Suffah berarti orangnya bukan sufi, tapi sufi. Oleh karena itu lemah pendapat ini. Pendapat ini didukung oleh, ini disertai saya. Orang yang lulus di Timur Tengah ke Melaut itu cuma 2 orang Indonesia itu. Pak Satria Effendi almarhum dari Indragiri Riau, dan saya, katanya gitu katanya. Kenapa ke Melaut? Karena tidak ada kesalahan satu kali pun dari susunan bahasanya. Bahasa Arabnya nggak salah satu kali pun. Katanya gitu. Saya sendiri nggak paham kenapa ke Melaut. Tapi setelah datang dari sana ketemu dengan teman di PBNU, salah satu ketua NU. Kamu waktu lulus di sana apa? Alhamdulillah saya bilang doktor cum laude, bahkan summa cum laude, asyaraful ula kalau bahasa Arabnya. Al-martabat asyaraful ula, 96, 97 lah. Wah, nggak akan jadi pejabat, Kalau yang lulusnya cum laude itu nanti guru besar, ngajar, keliling di masjid, seminar. Kalau yang lulusnya sedang-sedang saja, itu birokrat, staf ahli, birokrat, dirjen. Kalau yang tidak lulus atau yang lulusnya paling jelek, itu menteri nantinya itu. Oh, saya nggak paham, itu ada teman ngomong kayak gitu, entah nggak paham. Itu bahasa ketua DPR, wakil ketua DPR, menteri, gubernur, bupati, itu yang sekolahnya nggak lulus itu. Jadi hati-hati kalau jadi mahasiswa, misalkan bapak jadi mahasiswa pinter, hati-hati dengan teman yang bodoh ini. Ini nanti pimpinan saya ini nanti. Penguasa saya nanti ini yang sebelah saya yang paling bodoh ini. Benar juga loh. Benar juga. Saya nggak bisa jadi menteri kira-kira. Enggak ingin jadi menteri, enggak. Ngapain jadi menteri? Nah, ini pendapat ini didukung oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Yang ketiga, ada yang berpendapat tasawuf itu asal mulanya ceritanya begini. Ada seorang ibu nggak punya anak laki-laki, punya anak lagi perempuan, zaman jahiliyah ini. Suatu ketika punya anak laki-laki, dinamakan Ghaus, namanya dikasih nama Al-Ghaus. Ibunya nazar, nanti kalau anak saya besar, gak akan saya pekerjakan, tidak akan saya suruh cari uang. Saya akan nazarkan biar anak saya berkhidmat menjadi pelayan Baitullah Ka'bah, melayani masjid Sunda Kelapa sajalah, gak usah cari uang. Baitullah Ka'bah. Udah betul besar, anaknya disuruh tinggal di Masjidil Haram di Ka'bah, nyapu, bersih-bersih apa aja lah.
Suatu ketika musim panas, barangkali Juni, Juli, Agustus barangkali, ibunya lewat di Masjidil Haram, anaknya lagi pingsan karena kena panas, nggak mau pergi di sebelahnya masjid, pingsan. Terus dibangunkan oleh ibunya sambil ngomong gini, sambil bilang gini, "Ma sara ibni illa sufah." Anak saya sekarang sudah lemah lunglai seperti serbet, bahasa Cirebon serbet, bahasa Betawi. Bahasa Betawi apa itu? Lap meja itu loh, apa namanya? Ya Bu, ya pokoknya lap itu apa namanya? Kalau ya lap. Kalau bahasa Cirebon serbet. Lap. Lemah. Suami ibu kalau lemah juga kayak serbet gitu loh. Ada seorang istri mengadu pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, apa? Suami saya kayak serbet, kayak lap, apa lemes. Ya sudah, cari daun jarjir, digodok, direbus, airnya diminum. Ngerti nggak jarjir? Kalau ke Mekah ada itu jarjir itu, yang pahit itu, yang kayak selada air itu. Beli kalau di Mekah untuk bapak, jarjir. Kalau Viagra merusak kesehatan. Kalau jarjir enggak, sama sehat. Enggak, enakan ngaji terang-terangan aja, ngapain rahasia. Jarjir campur madu Arab yang dari Du'ani, dari Hadramaut, Sibir. Itu ada di toko Hadramaut di Jalan Tambak itu 1,5 juta kilo. Semut aja nggak doyan, manusia doyan. Jadi kata sufah itu artinya lap. Lah si ibunya itu melihat anaknya yang sudah pingsan, lemas, lunglai, kena panas. Bilang gini, ya Allah anak saya sekarang seperti lap, lemes, seperti serbet kain melap itu. Nah, kata sufah ini kemudian menjadi nisbatnya tasawuf. Maka orang yang menjadi sufi dari sisi bahasa benar. Sufah orangnya sufi benar. Tapi masalahnya, apakah orang mau? Apakah orang mau menisbatkan Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Ngampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dinisbatkan kepada orang laki-laki yang hidup di masa jahiliyah? Mau kita nisbatkan, kita hubungkan para aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, At-Tijani, An-Naqsyabandi, Imam Junaid, Al-Ghazali, kita hubungkan dengan orang yang hidup qablal Islam, masa jahiliyah. Terima nggak kita? Mau nggak? Oh berat juga itu. Masa Syekh Abdul Qadir Jailani hubungannya, gelar predikatnya tuh dihubungkan dengan orang yang hidup semasa jahiliyah. Malah ada yang mengatakan zaman jahiliyah juga dulu ada satu kelompok orang yang zuhud, asketis, nggak cari uang apalah, pokoknya menerima, sabar, tapi belum Islam. Lah apakah tasawuf mau dinisbatkan kepada kelompok itu? Saya kira itu berat. Oleh karena itu Imam Al-Qushairi, Abdul Karim Al-Qushairi, yang punya kitab Ar-Risalah yang sudah diterjemah oleh saudara Lukman Hakim, namanya terjemah. Entah terjemahnya benar apa enggak ya, baca sendirilah. Kalau saya nggak pernah baca terjemah. Jangankan orang, Departemen Agama aja terjemah Quran banyak salah itu. Ketika menafsir itu madana fatadalla Jibril, ya, di surat An-Najm itu madana fatadalla, kemudian mendekat Jibril. Muhammad yang mendekat Allah itu Mi'raj itu Muhammad kok Jibril. Coba lihat. Maka dabal fuadu maro'a, itu lihat terjemahnya An-Najm. Itu Departemen Agama itu banyak salah. Tadi juga yang di sini tadi salah itu, tadi yang di Asmaul Husna tadi. Al-Wali 2 kali, itu salah itu. Yang pertama Al-Wali, yang kedua Al-Wali. Ya wali yang kedua. Itu baru datang sekali di Sunda Kelapa. Kalau 2 kali ketahuan apa lagi ya? Ayat Quran yang pertama juga ada salah. Wadzarul ladzina yulhidun. Wadzaru ada wawunya dan alif. Itu enggak ada wawu dan alif. Za dan ro saja. Wadzaru ada wawu dan alif. Enggak apa-apa. Yang namanya orang benar kentu bukan. Nah, menurut Abdul Karim Al-Qushairi, tasawuf itu yang paling benar dari kata suf, maknanya bulu domba, kulit kambing yang kasar, yang kalau dipakai baju baunya nggak karu-karuan, bukan bulu wol kayak sekarang England atau apa mereknya apa tuh Dornil apa
Dornil apa ya, lupa namanya, ada Pirkardin apa, di Italia ada England. Kalau sekarang wall itu mewah, kalau dulu yang namanya